orang lain harus diikuti oleh bangsa Indonesia. Tetapi di berbagai daerah dengan sistem kerajaan yang pernah ada, bangsa Indonesia mampu melawan penjajah, saling berganti penjajah Indonesia. Pertama Portugis kalah, datanglah Spanyol kalah, datanglah Inggris kalah, datanglah Amerika, dan terlahir pada tahun 1611 datanglah Belanda yang cukup lama menjajah Indonesia, walaupun namanya pada saat itu bukan Indonesia tapi pusat Nusantara. Penjajahan Belanda ini cukup masif di berbagai sektor kehidupan. Karena apa? Karena Belanda mampu membaca demografi, mampu membaca sosiologi masyarakat bangsa Indonesia, sehingga banyak pengkhianat orang Indonesia yang ikut terhadap kebijakan Belanda yang tidak jauh. Seperti hari ini, bahwa penjajah hari ini adalah bangsa Cina, tetapi pengkhianatnya cukup banyak dari bangsa negeri sendiri. Ini penjajahan hanya dilawan bersifat sektoral saja. Semisal penjajahan di Leles dilawan kurang Leles, penjajahan di Cianjur di Agrabinta dilawan oleh Agrabinta. Tidak ada perlawanan yang bersifat nasional. Baru pada tahun 1900 atau abad ke-19 ada sebuah gerakan nasional memikirkan yang lebih efektif bagaimana mengusir penjajah di Indonesia. Saya ingin mengulas dulu ini sampai HSN sejarahnya seperti apa. Ya. Lahirnya gerakan pada 1905, Soekarno membuat sebuah gerakan-gerakan. 1901 Soekarno lahir pada saat itu. 1905 tokoh Islam lahir. Nah, di sini muncul gerakan-gerakan untuk lebih masif bagaimana memerdekakan bangsa Indonesia. 1905 lahirlah Serikat Dagang Islam. Bagaimana mengeluarkan penjajahan Indonesia ini dengan cara menguasai sektor-sektor dagang. Jadi barudak ya. Pertama karena Indonesia ini dijajah secara ekonomi, lahirlah Serikat Dagang Islam yang diprakarsai oleh Kiai Haji Samanhudi. Ini menguasai sektor-sektor perekonomian karena pada saat itu utamanya di kota Solo perekonomian Indonesia lebih didominasi oleh Cina, khususnya dalam sektor batik dan sektor pangan. 1908 lahirlah gerakan Budi Utomo, sama yang maksudnya adalah untuk memerdekakan bangsa Indonesia dengan cara gerakan para pemuda. 1911 ini metamorfosis sebuah gerakan dari Serikat Dagang Islam ini berubah menjadi Serikat Islam, yang dimana pada saat itu bukan hanya memikirkan dan memerdekakan pada sektor dagang saja, tetapi sosial, ekonomi, politik, dan budaya Islam harus merebut daripada penjajahan Belanda pada saat itu. 1912 lahirnya gerakan Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah juga memikirkan bahwa untuk kemerdekaan bangsa Indonesia harus dibenahi sektor pendidikannya. Jadi cukup lengkap ya. Pertama sektor dagangnya, kedua sektor politiknya, yang ketiga sektor pendidikannya. Pada saat itu lahir juga gerakan Tasfirul Afkar. Apa itu? Gerakan-gerakan pemikiran dari para pemuda dan para tokoh santri. Bagaimana Indonesia harus keluar daripada penjajahan. Hakikatnya yang berjuang dari awal untuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan dari kaum nasionalis, tetapi yang perjuangkan bangsa Indonesia ini adalah kaum santri. Maka saham terbesar negara ini adalah bukan mereka kaum nasionalis sekuler, tetapi saham terbesar negara ini adalah para pemilik santri. Hidup santri. Maka santri bukan lagi berbicara hanya kitab kuning anu geus riet macan lagi wakahnya itu. Bukan berbicara jaidun saja, bukan berbicara qala Allah Ta'ala saja, bukan berbicara paya mapuhobe saja, tetapi santri mempunyai sebuah tugas yang lebih, harus mempunyai soft skill yang lain. Politik mesti paham, ekonomi mesti bisa, skill komputer yang hari ini teknologi semakin maju, bahwa santri harus sebuah skill yang lebih lengkap daripada yang tidak pesantren. Setuju tidak? Karena apa? Saya tegaskan, bangsa Indonesia hari ini adalah sejarah santri yang memilikinya, maka negara harus dikuasai oleh santri. Dan
1921 pada saat itu Sokraminoto, salah satu pelopor gerakan Islam Serikat Islam, ditangkap diasingkan oleh Belanda sampai meninggal pada tahun 1936. Pada tahun 1928 lahirlah gerakan para pemuda, yaitu apa? Sumpah Pemuda. Pergeseran penjajah ya. Pada tahun 1939 ini Belanda kalah sama Jepang sebagai konsekuensi logis perang di Hawaii, di mana sekutu kalah oleh Jepang pada saat itu. Sebagai konsekuensi logisnya, setiap jajahan yang dijajah oleh sekutu maka mesti dilepaskan, itu hak Jepang, termasuk Indonesia. Itu adalah bagian daripada penjajah Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat di Subang. 1939 sampai 1945 pada tanggal 9 Desember dan 9 Agustus dan 14 Agustus Hiroshima dan Nagasaki dibom lagi oleh Amerika oleh sekutu. Maka pada saat itu juga kemerdekaan Indonesia ini ketika Belanda ini keluar dari Indonesia dengan konsekuensi logis kalah perang dari Jepangnya hancur, maka 1945 pada tanggal 20 September Belanda balik di Indonesia. Mengapa? Karena mereka tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Cek sunana siap merdeka di Indonesia, pamere ti aing cek Belanda. Mengapa pamere? Ya kita Belandanya pergi di Indonesia kan, karena oleh sekutu di sana di Hawaii. Nah, karena Indonesia pada saat itu sudah merdeka dengan segenap perencanaan teks proklamasi dari mulai BPU, PKI, PPK dan sebagainya, ya, maka ketika Belanda menjajah lagi masuk ke Indonesia, 22 Oktober menjadi suatu hari yang sejarah. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengajak jihad kepada seluruh para santri untuk mengusir penjajah. Jadi yang melawan peperangan terhadap kaum sekuler, Zionis, itu bukan kaum nasionalis, tetapi para santri. Paham ya? Hebat santri. Saya santri yang hebat, bukan santri yang molor terus, santri gadang terus, santri main HP terus, ya. Tidak seperti itu. Apalagi santri bobogohan terus. Nah, ya. Mengapa demikian? Ketika sudah terjadi 22 Oktober ini dicetuskannya resolusi jihad, seluruh elemen santri Hizbullah dan Sabilillah sebagai embrio tentara pada saat itu yang dilahirkan daripada santri ini melawan penjajah. Belanda mengaku kalah dan digeser ke beberapa perjanjian. Perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romroyen. Pada akhirnya Indonesia kembali kepada tangan penjajah pada tanggal 6 Desember 6 Agustus 1949. Indonesia balik ke Belanda dengan apa? Dengan perjanjian Konferensi Beda Bundar. Salah satu poinnya adalah Indonesia harus memberikan atau mengganti rugi selama perang Indonesia. Naon ayeuna buruhna Freeport dibikin ke urang. Jadi Freeport sampai sekapanpun tidak akan pernah kita Indonesia, karena itu tertuang dalam konstitusi KMB, bagian daripada kompensasi untuk mengganti seluruh kerugian perang yang pernah dirasakan oleh Belanda Indonesia. Jadi sampai kapanpun Freeport akan tetap milik orang lain, Pak. Amerika. Nah, hari ini para santri-santriat yang saya cintai, yang saya banggakan, juga para dewan guru, bahwa santri harus memiliki sebuah semangat yang tinggi, bahwa sekali lagi saham negara ini adalah milik santri. Cuma sayang, apa disayangkannya? Satu yayasan, Pak, guru saya hitung 100, siswa ini saya hitung SMK, aliyah dan sanawiyah ini 800, Pak. Aliyah 400-an, SMK 240-an, sanawiyah 350 atau 400-an. Ini yang upacara memperingati kemerdekaan ini sedikit sekali, Pak. 25% tidak menyadari
pentingnya sebuah peringatan bahwa menyadarkan kita terhadap eksistensi kehidupan kita. Bukan sekedar sekolah lulus begitu saja. Ada pengabdian yang lain yang mesti dilaksanakan oleh kita selaku para santri. Ke depan juga saya selaku ketua yayasan, di depan para santri dan juga para guru, pelajaran-pelajaran di yayasan ini harus terintegrasi dengan kurikulum pesantren. Nahwu shorof harus masuk kepada mata pelajaran, bukan menggeser gurunya, maaf, tetapi geser mata pelajaran yang tidak penting. Yang kedua, masukkan pembelajaran kitab Taklimul Muta'alim, ya, baik di Aliyah, baik di SMK, baik di Sanawiyah. Kitab Taklimul Muta'alim itu sangatlah penting karena hari ini siswa terjadi degradasi moral. Guru pada saat ini rek mau boro-boro rek mere ilmu, budak lagi di kelas hari ini. Capek tugas guru teh Pak. Bukan hanya ilmuwan saja, guru nggak giring-giring di warung ke sekolah. Ya, irang ajarna. Guru memeresan tawuran datang ke sekolah. Kan begitu, ya. Ini, apalagi hari ini yang mesti diwaspadai oleh semua pihak bahwa gerakan yang paling mengerikan sekarang adalah bagaimana siswa dicolok dengan obat. Ya, saya sampaikan di sini. Awas di Sanawiyah, di Aliyah, di SMK, semua guru harus ikut berperan aktif karena hari ini obat, narkoba dan narkotika sudah masuk ke kalangan para santri, sudah masuk ke kalangan para siswa. Dan itu ada misi tersendiri bagaimana menghasilkan sebuah generasi. Ya. Jadi perhatikan oleh Bapak Ibu sekalian supaya generasi-generasi kita selamat daripada penghancuran bukan saja secara ideologis tapi juga secara moralitas. Film porno sudah banyak di dalam HP-HP siswa, kemudian apalagi obat dan lain sebagainya, ada grup khusus tawuran dan lain sebagainya. Ini harus menjadi sebuah perhatian Bapak Ibu sekalian, jangan sampai anak didik kita terjerumus kepada hal yang salah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.